Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah. Nabda' darsana bil lughati al-arabiyyah fi hadzal yawm mubarak insyaallah. Wa nahnu al-yawm sanatakallam an al-ismi al-ismi al-mu'arraf wa al-ismu al-munakkar. Isim ma'rifah dan isim nakirah ya. Lihat latihannya, latihan kedua. Al-ismu imma ma'rifatan wa imma nakiratan. Isim itu ada kalanya ma'rifah dan ada kalanya nakirah. Isim dalam bahasa. Mana isim? Apa arti isim? Ya, setiap kata yang mengandung makna tidak disertai oleh waktu. Kullu kalimatin dallat ala ma'nan wa lam taktarin bi zaman. Ya, setiap kata yang menunjukkan makna tidak disertai oleh waktu. Itu namanya isim ya. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, al-ismu imma ma'rifatan wa imma nakiratan. Isim itu bisa jadi dia ma'rifah, bisa juga nakirah. Isim itu bisa jadi ma'rifah ataupun nakirah. Jadi isim dibagi dua. Ya, dari segi sudah jelas atau belum. Ya, kalau sudah jelas disebut dengan isim ma'rifah. Kalau belum jelas menunjuk hal-hal yang masih umum itu disebut dengan nakirah. Al-ismu imma ma'rifatan wa imma nakiratan. Kemudian disebutkan definisinya. Fal ma'rifatu ma dalla ala muayyanin. Ma'rifah itu adalah apa yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan sesuatu yang muayyan, yang sudah jelas, yang sudah tertentu, yang sudah spesifik. Namanya apa itu? Ma'rifah. Ya. Ma dalla ala muayyan. Apa yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Itu namanya apa? Ma'rifah, ismul ma'rifah. Ka Muhammad, seperti kata Muhammad. Kalau disebut Muhammad, Zaid masuk enggak? Kalau saya sebut ya Muhammad, wahai Muhammad, itu Z masuk dalam situ ke dalam kata Muhammad? Enggak, hanya Muhammad aja. Ahmad, Muhammad enggak masuk, ya. Baik. Ka Muhammad menunjuk orang tertentu yang bernama Muhammad. Ya, ka Muhammadin seperti kata Muhammad, nama orang. Wa anta dan kata anta, kamu laki-laki. Kamu. Kalau saya sebut anta, itu huwa enggak masuk situ. Jelas dia menunjuk sesuatu yang tertentu ya. Wa haza dan kata haza, yaitu ismul isyarah, kata tunjuk ya. Kata tunjuk untuk mufrad muzakkar qarib. Wa kitabul mudarrisi dan juga kata kitabul mudarrisi, yaitu setiap isim nakirah yang digabungkan kepada ismul ma'rifah. Juga termasuk isim ma'rifah. Wal jami'ah dan juga kata al jami'ah, yaitu setiap kata yang memakai alif lam. Ya, yaitu setiap kata yang memakai alif lam. Jadi isim ma'rifah itu adalah isim yang menunjuk sesuatu yang tertentu. Sesuatu yang tertentu. Contohnya nama orang. Ya, nama orang kan menunjuk orang tertentu dari nama tersebut, ya kan? Fatimah itu kan menunjuk orang tertentu, ya. Kemudian juga misalnya kata anta, anti, antum misalnya. Ya, itu menunjuk orang tertentu. Kata haza ini. Kalau dikatakan haza itu enggak masuk, paham? Kemudian setiap isim nakirah yang digabungkan, yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah, itu juga jadi isim ma'rifah dia. Seperti kata kitabun. Kata kitabun. Kamu idhafahkan, kamu tambahkan, gabungkan kepada kata al-mudarris. Kitabul mudarris. Nah, juga dia jadi Jadi isim ma'rifah dia. Wal jami'ah dan juga kata al-jami'ah misalnya. Maksudnya adalah setiap kata yang memakai alif lam. Setiap kata yang memakai alif lam dia jadi isim ma'rifah. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pakai kata itu. Misalnya kitabun, buku. Buku yang mana itu? Belum jelas buku yang mana. Umum, paham ya? Tapi kalau dikatakan al-kitabu, buku itu, buku tertentu. Paham? Baik. Wan nakiratu ma dalla ala ghairi muayyanin. Sedangkan isim nakirah adalah apa yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Ka rajulin seperti kata rajul, laki-laki. Laki-laki yang mana? Enggak tertentu laki-laki yang mana. Paham nih? Wa kitabin seperti kata kitab. Saya bilang kitab. Buku mana coba? Buku yang masih dalam bentuk umum, ya. Wa jami'atin kata jami'ah, universitas, ya. Jadi dia tidak menunjuk universitas tertentu, tidak menunjuk kitab tertentu. Tapi kalau kita tambahkan alif lam di depan, maka dia menunjuk ya kitab tertentu, lelaki yang tertentu ataupun universitas yang tertentu. Paham ya? Jadi isim dalam bahasa Arab dibagi jadi dua, isim ma'rifah yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, yang sudah tertentu, dan yang kedua isim yang masih global, yang masih umum, namanya nakirah. Paham? Bisa dipahami? Nah, kemudian aqsamul ma'rifati, macam-macam isim ma'rifah. Al-ma'arifu sab'atu aqsamin. Isim-isim ma'rifah ada 7 macam. Isim-isim ma'rifah ada berapa? Ada 7 macam.
Isim ma'rifah ada 7 macam. Jadi di luar dari isim ma'rifah ini, maka dia isim nakirah nanti. Paham ni? Al-ma'arifu sab'atu aqsamin. Isim ma'rifah itu ada 7 macam. Wahia, dia adalah satu ad-dhamir. Satu adalah ad-dhamir. Itu dhamir atau kata ganti dalam bahasa kita. Dia isim ma'rifah itu. Dhamir adalah isim ma'rifah. Di awal pelajaran dulu juga sudah dibahas sedikit ya tentang isim apa? Ma'rifah ya. Baik. Tentang mubtada dan khabar. Jadi ma'rifah itu ada 7 macam. Yang pertama adalah dhamir. Mislu, contoh kata ana, saya. Kan jelas dia menunjuk orang tertentu ya kan? Ana, saya. Wa anta, mana anta? Kamu apa? Laki-laki. Wa huwa, dan kata huwa, mana huwa? Dia laki-laki. Wa ta min katabtu, dan ta pada kata katabtu. Ya, yaitu dhamir ta apa namanya? Ta mutakallim, katabtu. Ya. Atau wa ta min katabtu, dan ta dari kata katabtu. Wal waw min yaktubuna, juga waw pada kata yaktubun. Waw jamak namanya ini. Jadi dhamir itu termasuk isim ma'rifah karena dia menunjuk yang sudah tertentu. Seperti kata ana, anta, huwa, ya. Itu dia termasuk isim ma'rifah. Dhamir termasuk isim ma'rifah. Misalnya juga kata katabtu, itu akan ada dhamir di situ. Karena asalnya kataba. Asalnya apa? Kataba. Kemudian kita tambahkan dengan dhamir. Katabtu, katabta, katabtu, katabti misalnya. Maka tak mutaharikah ini dia termasuk dhamir ya. Dan dia termasuk isim ma'rifah. Ya. Wal waw min yaktubun, dan juga waw dari kata yaktubuna misalnya. Di situ ada dhamir yaitu waw. Waw namanya waw dhamir jamak. Namanya waw apa? Waw dhamir jamak. Ini juga isim ma'rifah. Jadi dhamir semuanya termasuk isim ma'rifah. Dhamir semuanya termasuk isim ma'rifah. Dhamir ada berapa macam? Sudah saya terangkan. Dhamir itu kalau yang disebutkan di awal kalimat itu namanya dhamir rafa munfasil. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu namanya dhamir rafa munfasil. Dhamir apa namanya? Dhamir rafa munfasil. Disebut dhamir rafa karena dia bisa mengawali kalimat dan dia berkedudukan sebagai mubtada dalam kalimat. Munfasil karena dia terpisah dari kata setelahnya. Kamu bisa awali kalimat dengan dhamir-dhamir ini. Huwa talibun, ana talibun, anta talibun misalnya. Paham? Antum tullabun, antunna talibatun, nahnu tullabun. Paham? Antunna talibatun. Jadi bisa diawali kalimat dengannya. Itu namanya dhamir rafa munfasil. Apa namanya? Dhamir rafa munfasil. Yang kedua, dhamir rafa muttasil. Yaitu dhamir rafa yang bersambung dengan fiil. Dhamir rafa yang bersambung dengan fiil. Seperti waw jamak misalnya, zahabu, ada waw di akhirnya kan? Itu namanya dhamir rafa muttasil. Kedudukannya dalam kalimat adalah sebagai fa'il, sebagai pelaku. Misalnya zahabtu, zahabta, zahabti. Itu tu, ta, ti, namanya itu tak mutaharrikah. Itu namanya dhamir rafa muttasil. Apa namanya? Dhamir rafa muttasil. Kedudukannya dalam kalimat juga sebagai fa'il. Sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai pelaku. Misalnya zahabtu, saya pergi. Zahabta, kamu laki-laki pergi. Zahabti, kamu perempuan pergi. Jadi kedudukannya dalam kalimat sebagai fa'il. Itu namanya dhamir rafa muttasil. Juga dia apa? Isim ma'rifah ya, bagian dari isim ma'rifah karena dia dhamir ya. Atau misalnya nun niswa zahabna, atau na mutakallimin zahabna ya. Baik, itu namanya dhamir rafa apa? Dhamir rafa muttasil. Okay. Ada juga dhamir jar muttasil. Dhamir jar muttasil setiap dhamir yang bersambung dengan isim atau bersambung dengan huruf jar. Misalnya kitabuhu, kitabuhum, kitabuka, kitabuna, kitabi. Ada dhamir di akhirnya. Namanya itu dhamir jar muttasil. Dhamir jar muttasil. Faham? Nah. Intinya adalah bahwa dhamir itu semuanya adalah isim ma'rifah. Ya. Yang kedua al-alamu. Al-alam nama. Apa makna al-alam? Isim ma'rifah yang kedua adalah al-alam. Yaitu apa? Nama. Ya. Mislu Ahmad. Seperti kata Ahmad.
Kan menunjuk orang yang sudah tertentu. Paham ya? Ahmad. Wal Hind, dia juga kata Al-Hindu, nama negara. Ya. Wa Makkah, nama kota. Jadi nama, baik nama orang, nama negara, nama kota, itu termasuk isim alam dalam bahasa Arab. Namanya isim apa? Isim alam. Dan isim alam termasuk isim ma'rifah. Isim alam termasuk isim apa? Isim ma'rifah. Isim yang sudah jelas. Ya kita sebut Al-Hind. Apa yang dibayangkan orang kalau kita sebut Al-Hind? India. Ya, negara India. Negara yang tertentu ya kan? Makkah, kita sebut Makkah. Apa yang terlintas dan terbayang dalam otak kita? Kota, tempat dilahirkan Nabi SAW. Ya, tempat ibadah haji. Ya kan? Baik. Jadi al-alam itu termasuk isim apa? Isim ma'rifah. Selanjutnya ismul isyarah. Isim ma'rifah yang ketiga adalah ismul isyarah. Ismul isyarah itu kata tunjuk. Apa dia? Kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia kan juga ada kata tunjuk. Ini, itu, ya kan? Nah, itu aja ismul isyarah dalam bahasa Indonesia. Kata tunjuk itu aja. Ini dan itu. Ya. Paham nih? Dalam bahasa Arab lebih rinci lagi ya. Coba lihat. Ismul isyarah, isim isyarah. Baik, mislu, contoh haza. Ini untuk apa dia haza? Ismul isyarah untuk mufrad, mudzakkar, qarib. Ya, untuk kata yang berbentuk isim mufrad, jenisnya harus mudzakkar dan dia dekat. Contoh haza kitabun, haza talibun misalnya. Kitabun adalah isim mudzakkar, mufrad dan dekat. Paham? Haza, ini. Wazalika. Zalika ismul isyarah lil mufrad mudzakkar ba'id. Zalika adalah isim isyarah untuk mufrad mudzakkar dan jauh. Paham ni? Zalika. Kita katakan zalika talibun, zalika ustazun, zalika faslun, zalika kitabun. Paham ni? Wa hazihi, dan juga kata hazihi. Hazihi adalah isim isyarah untuk apa? Mufrad muannas dekat. Hazihi ismul isyarah untuk kata yang jenisnya muannas mufrad dan dekat. Misalnya kita katakan hazihi miknasatun, hazihi madrasatun, hazihi tabibatun, hazihi ustazatun, hazihi talibatun, hazihi ummun. Paham ni? Wa tilka. Tilka apa? Itu untuk mufrad muannas ba'id. Ya, dia harus mufrad. Yang ditunjuk kata yang disebut setelahnya harus mufrad. Kemudian harus jenisnya muannas dan dia jauh ya. Kita kata misalnya tilka tabibatun, tilka ustazatun, tilka mudarrisatun, tilka muallimatun, tilka madrasatun, tilka jami'atun. Baik orang maupun benda. Paham? Wa haula'i. Apa arti haula'i? Apa haula'i? Ini untuk jamak mudzakkar atau jamak muannas. Haula'i tullabun, haula'i talibatun, haula'i muslimuna, haula'i muslimat. Kalau haula'i setelahnya atau yang ditunjuk mesti dia jamak, baik jamak mudzakkar maupun jamak muannas ya. Nah, ini namanya, ini isim-isim ini namanya ismul isyarah. Karena namanya menunjukkan sesuatu yang sudah jelas ya kan? Sesuatu yang sudah jelas. Tadi pengertian isim isyarah, isim ma'rifah adalah isim yang sudah muayyan, yang sudah tertentu. Saya katakan ini kan menunjuk sesuatu yang jelas, itu ya kan? Sesuatu yang jelas. Mereka ini ya. Nah, lihat ini. Ya. Apa ismul isyarah? Haza, hazihi, zalika, tilka, ulaika. Ya. Kenapa dia dimasukkan ke dalam ismul isyarah? Karena dia menunjuk sesuatu yang sudah tertentu. Paham? Taib. Yang ketiga ismul isyarah mislu haza, wa zalika, wa hazihi, wa tilka, wa haulai. Taib. Yang keempat al-ismul mausul, isim mausul. Mislul ladzi, seperti kata allazi. Wallazina dan kata allazina. Wallati dan kata allati. Wallati dan juga kata allati. Wama dan juga kata ma. Waman al-mausulataini dan juga man yang keduanya termasuk isim mausul ya. Nah, isim mausul apa itu? Disebut dengan isim mausul. Mausul itu artinya disambung. Apa arti mausul? Disambung. Kenapa dia disebut isim mausul? Karena dia harus disambung dengan jumlah dengan kalimat sempurna setelahnya. Makanya dia disebut dengan ismul mausul. Kalau enggak disambung, dia enggak lengkap kalimatnya. Misalnya kamu katakan hadaral ladzi, telah datang yang apa? Hadaral ladzi 'allamana al-lughatal arabiyyah misalnya. Telah datang orang yang mengajarkan kita bahasa Arab. Jadi dia disebut mausul sebabnya ada. Karena dia harus bersambung dengan jumlah mufidah, dengan kalimat sempurna yang disebutkan setelahnya.
Makanya dia disebut dengan ismul mausul, isim yang harus disambung ya. Apa aja isim mausul? Yaitu allazi. Allazi isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Allazi isim mausul untuk apa? Mufrad mudzakkar. Kemudian wallazina, allazina untuk jamak, isim mausul untuk jamak mudzakkar. Isim mausul untuk jamak mudzakkar. Harus setelahnya itu jamak, fiilnya harus jamak. Jumlah yang disebutkan setelahnya harus jamak. Kemudian allati, isim mausul untuk mufrad muannas. Allati, isim mausul untuk jamak muannas. Dan juga ma isim mausul untuk isim mausul untuk benda ya ma. Dan man adalah isim mausul untuk manusia. Ya, al-mausulatain yang keduanya termasuk isim mausul. Jadi isim mausul allazi, allazina, allati, allati, ma dan man. Ya. Baik. Contoh dalam kalimat misalnya allazi. Kita misalnya masukkan kata ini ke dalam kalimat. Misalnya telah datang orang yang akan mengajari kita. Kita katakan hadara allazi sayu'allimuna. Misalnya, allazi sayu'allimuna. Paham? Maka dia harus ada jumlah mufidah setelahnya. Ya, al-lughatul arabiyyah misalnya. Hadar allazi sayu'allimuna al-lughatul arabiyyah. Jamaknya allazina, maka fiil yang disebutkan setelahnya juga harus dalam bentuk jamak. Hadar allazina sayu'allimunana al-lughatul arabiyyah. Kemudian allati fiilnya adalah fiil muannas. Misalnya hadarat allati, ya, satu'allimuna al-lughatul arabiyyah misalnya. Kemudian jamaknya allati, ya, hadarat allati satu'allimna al-lughatul arabiyyah. Ya. Kemudian yang kelima al-muhalla bi al, yaitu yang ditambahi kata al. Setiap kata yang ditambahi kata al dia adalah isim ma'rifah. Mislu al-kitabu war-rajulu. Ya, seperti kata apa? Al-kitabu dan kata ar-rajulu. Ini juga termasuk isim ma'rifah. Setiap kata yang ditambahi oleh tambahan alif lam, al, boleh kamu sebut al atau alif lam, maka dia termasuk isim ma'rifah. Seperti al-kitabu, ar-rajulu. Jadi dia sudah menunjuk kitab tertentu. Ar-rajulu menunjuk laki-laki tertentu yang sudah jelas. Paham ya? Kemudian al-mudhafu ila ma'rifah. Setiap kata yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Setiap kata yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah, dia juga isim ma'rifah. Misalnya kitabuhu, kata kitab diidhafahkan kepada dhamir hu, kitabuhu, maka dia juga isim ma'rifah. Diidhafahkan kepada nama orang misalnya. Nah, contohnya di sini Hamid. Nah, kita katakan kitabu Hamidin, asalnya nakirah kitabun, diidhafahkan kepada isim ma'rifah, itu isim alam, maka dia jadi ma'rifah. Kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Diidhafahkan kepada ismul isyarah, kitabu haza. Kepada isim mausul, wa kitabul lazi kharaja minal fasli qabla qalil. Kitabul lazi kharaja minal fasli qabla qalil. Kitab orang yang keluar dari kelas barusan, qabla qalil. Atau diidhafahkan kepada isim memakai alif lam, kitabul mudarrisi, buku guru itu. Paham ya? Setiap isim nakirah yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka dia juga berubah jadi ma'rifah. Misalnya kitabun, dia kan isim nakirah. Ya. Kemudian idhafahkan kepada dhamir, kitabuhu. Idhafahkan kepada nama orang, kitabu Ahmad, kitabu Zaid. Atau diidhafahkan kepada isim mausul misalnya, kitabul lazi kharaja minal fasli. Diidhafahkan kepada ismul isyarah misalnya, kitabu haza, bukunya orang ini. Ya. Atau diidhafahkan kepada isim yang memakai alif lam, kitabul ustazi misalnya. Paham? Nah, maka isim ma'rifah ada 6 tadi. Apa tadi? Dhamir, isim alam, ismul isyarah, isim mausul, isim yang ditambahi al di depannya, dan juga setiap isim yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah yang tadi. Ada isim nakirah yang diidhafahkan kepada isim-isim ma'rifah tadi. Jadi ada 6 isim ma'rifah. Paham? Lanjut. Amal mudhafu ila nakirah fa nakiratun. Adapun isim nakirah yang diidhafahkan kepada nakirah, maka dia tetap nakirah. Misal contoh kitabu talibin, buku murid. Nah, dia masih nakirah dia. Wa baitu mudarrisin, rumah guru. Paham ya? Isim yang diidhafah atau diidhafah digabungkan kepada isim ma'rifah,
isim nakirah yang digabung kepada isim ma'rifah, dia jadi isim ma'rifah. Tapi yang sebaliknya, isim nakirah yang diidhafahkan kepada nakirah. Nakirah diidhafahkan kepada nakirah, maka hasilnya tetap nakirah ya. Selanjutnya, apalagi isim ma'rifah, an-nakiratul maqsudatu bin nida, yaitu nakirah yang dimaksud dengan panggilan, dengan seruan an-nida. Nakirah yang dimaksudkan dengan nida. Mislu ya waladu, wahai anak laki-laki, wa ya syaikhu, wahai syekh. Iza nadaita waladan wa syaikhan muayyanin, jika kamu menyeru, memanggil anak laki-laki dan seorang tua yang tertentu, muayyanaini. Iza nadaita waladan wa syaikhan muayyanaini, musanna ya. Jadi ada namanya nakirah maksudah. Nakirah itu adalah munada mufrad. Munada mufrad itu munadanya adalah nakirah ya. Dan dia tertentu kepada orang tertuju kepada orang tertentu. Kamu katakan ya syaikhu, yang manggil syekh tertentu. Ya waladu, yang memanggil anak laki-laki tertentu. Itu namanya nakirah maksudah. Namanya apa? Nakirah maksudah. Isim yang nakirah yang dimaksudkan dengan panggilan. Ya. Kemudian aman nakiratu ghairul maksudah bin nida fa nakiratun. Adapun nakirah ghairul maksudah, ya, maka dia tetap nakirah. Seperti ucapan orang buta, al-a'ma, orang buta. Ya rajulan. Ada orang buta misalnya. Dia manggil ya rajulan. Wahai lelaki. Lelaki mana yang dia maksud oleh orang buta tadi? Yang mana aja? Paham nih? Khuz biyadi, tolong pegang tangan saya. Ya, tolong pegang tangan saya. Ini namanya nakirah ghairu maksudah. Nakirah ada dua. Nakirah, isim nakirah yang dimaksud dengan panggilan itu namanya nakirah maksudah. Dia isim ma'rifah itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairul maksudah, dia isim nakirah. Nakirah ghairu maksudah tetap dia isim nakirah ya. Wal ma'rifatu la tataghayyaru haluha bin nida. Ma'rifah itu tidak berubah keadaannya dengan panggilan. Contoh, ya Khalidu, ya Haza. Jadi dia ini pembahasan tentang isim-isim ma'rifah ya. Kalau kita bertemu kata-kata yang termasuk salah satu dari jenis-jenis ini, apakah dia dhamir atau isim alam atau ismul isyarah atau isim mausul atau yang ditambahi alif lam ataupun yang diidhafahkan kepada ma'rifah, maka isim-isim tersebut tergolong juga isim ma'rifah ya, atau isim nakirah maksudah, maka dia tergolong kepada isim ma'rifah. Dan isim ma'rifah itu dia bisa digunakan untuk mengawali kalimat, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Jumlah ismiyah harus diawali dengan isim ma'rifah. Jumlah ismiyah harus diawali dengan isim ma'rifah. Kamu bisa gunakan ini isim-isim ma'rifah ini untuk mengawali kalimat. Misalnya tadi dhamir ya. Kita bisa gunakan ini untuk mengawali kalimat. Ana talibun misalnya. Anta talibun. Huwa talibun. Huwa mudarrisun misalnya. Atau nama orang misalnya. Ahmad talibun. Ya. Atau isim isyarah. Haza talibun misalnya. Atau isim mausul. Ya. Bisa. Atau yang diidhafahkan kepada alif lam ya. Misalnya at-talibu mujtahidun. Taib. Atau isim yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Misalnya kitabu Zaidin jadidun. Jadi isim ma'rifah ini fungsinya diantaranya adalah untuk ya, menyatakan bahwa isim itu tertentu. Yang kedua, dia bisa digunakan untuk membuat kalimat. Untuk membuat kalimat, yaitu kalau kalimatnya berupa mubtada dan khabar. Kalau dia berupa mubtada dan khabar, kan mubtada harus berupa isim ma'rifah. Maka inilah dia isim ma'rifahnya ya. Baik.